kalau dia satu persatu ini pecah ya, istilahnya saling nomor satu semua, Mawardi dengan Herman Deru, ada calon lain, ini kalau saya lihat kemungkinan ya, potensi untuk menang calon yang di luar ini bisa. Terus terang ini agak mancing nih pertanyaan ini ya. Ya. Adakah kira-kira figur ini di Sumatera Selatan ini nanti yang bisa ditampilkan oleh Partai Golkar? Apakah ini nantinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi petahana ini yang menjabat Gubernur Sumatera Selatan tadi? Karena Ketua DPD DRA ini kan sebelumnya dinilai sangat tokoh potensial untuk maju ke Sumsel 1. Apalagi di Sumsel yang notabene-nya di legislatif memiliki golden ticket Kak untuk maju Sumsel 1 kan? Itu kan? Golden ticket di sana kan ada gengsi partai. Ada gengsi partai. Iya, karena apa tadi kan, karena orang Golkar ini terus terang saja pulang ke tadi ya, orangnya memang sudah solid di partai lama kayak gitu kan. Gelombang tsunami lebih besar dari ini biasa aja dia kan. Itu ada non kader ini sebenarnya orang baru. Ibarat kita kalau misal orang baru ya di survei itu, wah siapa orang ini, orang masyarakat pengen tahu. Tapi kalau sudah orang lama, sudah tahu gitu. Nah dia galak. Nah ini sebenarnya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Wallace. Pada segmen kesempatan kali ini kita kehadiran tamu yang sangat luar biasa. Kita kedatangan pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Publik Independen atau yang sering disingkat LKPI, Kak Arianto. Selamat pagi Kak, apa kabar Kak? Ya, alhamdulillah selamat pagi ya. Sehat Kak ya? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak, LKPI sekarang sedang sibuk apa nih di seputar dunia survei itu? Lagi adalah apa yang dikerjakan? Sekarang kita mengerjakan survei ya, jadi survei untuk terutama pemilihan legislatif di kabupaten kota yang ada di Indonesia. Misalnya kita lakukan itu di daerah-daerah Sumatera Barat, sekarang kan Riau, nah termasuk juga ada di kota Palembang. Oh di kota Palembang juga. Artinya concern untuk di legislatif di 2024 nanti ya Kak? Termasuk juga kita mengukur juga ya kinerja dari elektabilitas dan popularitas dari kepala daerah kepala daerah juga artinya juga. Tidak hanya bakal legislatif Kak ya? Berarti kepala daerah juga bakal kepala daerah. Jadi di situ ada kan kita ini gabung juga itu pertanyaan-pertanyaan kepala daerah, kita ukur juga kinerja dia selama dia menjabat kayak gitu. Menarik Kak ya kalau saya melihat untuk orang yang berkutat di lembaga survei ini bekerjanya lebih maksimal sebelum pelaksanaan pada hari H pelaksanaan pemilihan ya Kak ya. Kita lebih sibuk di situ Kak ya. Jauh hari sebelum itu sudah mulai turun-turun ke lapangan kan. Benar ya, karena kita kan butuhnya data ya. Data ya Kak ya. By data kita mainnya itu di survei itu. Kak, kita mau nanya soal Sumatera Selatan. Iya. Nah, ini kan sudah baru beberapa hari ini Partai Golkar lagi diguncang nih. Ketua DPD Sumsel sedang terjerat dugaan kasus korupsi OTT dari KPK RI. Nah, Golkar terjadi kekosongan ketua dan kemarin sudah ditunjuk Pak Bobi Rizaldi, anggota DPR RI sebagai PLT pelaksana tugas ketua Golkar. Nah, Kak, kalau dari kacamata Kak Arianto sendiri, pasca kasus yang menjerat kader Golkar ini, apakah sangat berpengaruh Kak dengan terhadap Partai Golkar di Sumatera Selatan ini? Iya ya, sebelumnya saya ucapkan dulu ya, pasca ketum DPD Partai Golkar Pak Dodi karena ya kasus hukum KPK itu ya, kita turut prihatin sebenarnya ya itu ya, mudah-mudahan ke depannya cukup cepat ya kasus-kasus hukumnya itu yang dilakukan oleh KPK itu. Nah, berkenaan dengan yang terjadi di pasca OTT ini memang terjadi kekosongan
jadi kekuasaan Golkar. Nah, kalau kami lihat ya dari berbagai survei yang ada dilakukan terutama misalnya bukan LKPI saja, termasuk lembaga-lembaga lain yang merilis survei selama ini, memang Partai Golkar itu di Sumatera Selatan itu ya fakta sejarahnya memang partai yang kuat ya. Golkar, PDI kan itu kalau kita lihat dari rating survei nomor 1, nomor 2, nomor 1, nomor 2 itu dan tidak bisa dipungkiri itu. Nah, pasca terjadinya ini memang terjadi kekosongan ya. Kalau kami lihat di satu sisi, kalau kami lihat dari survei yang kami lakukan, penantang dari incumbent misalnya itu memang dari lembaga survei siapa saja itu memang ada dari kader Golkar, Pak Dodi Reza Alex Nurdin kalau kami lihat kan. Nah, pasca tertangkap ini dia kan kena kasus dari KPK ini, kasus hukum ini, memang orang bertanya siapa kira-kira nanti figur dari Golkar ini akan dimajukan. Terlepas nanti setelah musdalub ini mungkin terjadi nanti kan memang mekanisme dari Golkar kita memang melihat kan apa perkembangannya. Tapi ke depannya untuk 2024 itu sebenarnya kalau kami lihat di situ memang kader Golkar biasanya memang dari tsunami politik ini ya, tsunami hukum kalau kami lihat ini, kalau istilahkan seperti itu ya, kalau kami lihat Golkar sudah memang partai solid ya, biarpun terkena tsunami apa saja mereka tetap solid kadernya itu. Nah, kalau kami cross check dari hasil data, kan kita lembaga survei, kader-kader Golkar biasanya masyarakat yang memilih partai kita kaitkan dengan orang yang memilih figur nanti untuk ini baik presiden, pileg, pilpres, terutama misalnya gubernur itu kadang-kadang itu tidak juga linier kalau kami lihat. Artinya ada orang memilih partai tapi milih gubernurnya bukan orang dari Golkar. Nah, di sini sebenarnya kalau kami lihat itu tersebar ya, artinya memang pragmatis kalau kami lihat masyarakat tuh. Di sini figur artinya. Nah, sekarang apa yang kami bisa lihat, adakah kira-kira figur ini di Sumatera Selatan ini nanti yang bisa ditampilkan oleh Partai Golkar? Ya, Kak, ini kan menarik. Untuk di pusat sendiri kan Golkar sudah menggadang-gadang Ketum Airlangga untuk mencalonkan presiden nantinya kan dari Golkar. Nah, apakah kasus ini akan berefek, Pak, di level nasional nantinya? Berpengaruh kepada elektabilitas dan popularitas Golkar di level pusat? Kalau dilihat biasanya kan kita untuk itu menjawab itu biasanya kita dari survei itu kita ukur dulu ya seberapa banyak itu masyarakat atau responden itu yang mengetahui kasus ini kan kayak gitu kan, dan efeknya di pusatnya apa kira-kira kan. Tapi kalau biasanya kalau kami lihat terutama kayak kita melakukan survei-survei yang di daerah kabupaten kota di Sumatera Selatan terutama kota Palembang itu memang tidak begitu signifikan kalau kami lihat ya, karena Partai Golkar ini partai lama solid memang ya, sudah biasa menghadapi ini. Tapi untuk kedepannya misalnya untuk presiden misalnya seperti itu agak kurang ya efeknya itu. Jadi kalau lihat dari efek signifikan elektabilitas biasanya dari statistik kami lihat baik pada calon Golkar yang akan maju atau partainya itu sedikit sekali, bahkan mungkin kalau kami lihat masih ya 0, lah kayak gitu ya, 0, artinya secara analisa agak bisa kita abaikan, bisa itu diabaikan, statistik ya seperti itu. Kalau melihat peta politik Sumsel, Kak, pasca ketua DPD ini terjerat kasus hukum ini kan sekarang sedang lagi tahap pemeriksaan. Apakah ini nantinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi petahana ini yang menjabat Gubernur Sumatera Selatan ini? Karena ketua DPD DRA ini kan sebelumnya dinilai sangat tokoh potensial untuk maju ke Sumsel 1. Nah, ini kalau dari kacamata Kak Arianto sendiri gimana melihatnya, Kak? Iya, kalau Dalil lihat di sini ya, terus terang ini agak mancing nih pertanyaan ini ya. Ya. Jadi kalau dilihat memang ya kita tidak mengungkir ya, berbagai lembaga survei termasuk saya juga LKPI melakukan survei, yaitu itu nama Dodi Reza itu ya setelah Herman Deru. Tapi ada lagi nama Mawardi Yahya, kamu lihat kan ada Ridho Yahya, ada Pak Ishak Meki, Aswari Rifai. Tapi kalau kita lihat dari hasil data itu, tabulasi data artinya cross check antara partai yang mereka dukung dengan calon yang akan mereka majukan itu sebenarnya itu tidak terlampau signifikan dia langsung mendukung partai. Nah, kalau kami lihat di situ. Tapi pasca ini pasti orang masyarakat melihat kader Golkar yang mana kira-kira akan dimunculkan ini setelah Pak Dodi ini. Nah, nama-nama itu tadi biasanya kalau kami lihat berpotensi ya, berpotensi. Kenapa saya bilang berpotensi? Karena pilkada terus terang masih lama, 2,5 tahun lagi ya. Sementara biasanya pengalaman survei-survei yang dilakukan itu menjelang 1 tahun itu. 1 tahun sebelum. 1 tahun sebelum pilkada digelar. Di situ kelihatan, dan surveinya nggak boleh 1-2 kali, paling-paling 3-4 kali karena kita ingin melihat tren. Nah, tren ini kalau kami lihat bisa disimpulkan apakah calon itu jenuh atau tidak nanti elektabilitasnya. Nah, di sini peluang masuk kelihatan Partai Golkar, kader di mana yang dia akan mereka slot ke sana, apakah sebagai maju sebagai gubernur benar atau sebagai wakil gubernur kayak gitu.
Nah di sini sebenarnya Golkar punya potensi ini kalau kami lihat. Pertama Golkar menang di Sumatera Selatan. Nah pengalaman kami biasanya kalau Golkar itu dia menang di pilkada, dia jarang mencalonkan itu untuk wakil biasanya. Apalagi di Sumsel yang notabene-nya di legislatif memiliki golden ticket Kak untuk maju Sumsel 1 kan. Itu kan golden ticket itu di sana kan ada gengsi partai, ada gengsi partai. Ya kayak gitu. Nah, seperti itu. Tapi tadi kader Golkar kalau di Sumatera Selatan ya namanya banyak ya. Kalau ada Mawardi ya, mungkin ada dari pusat juga yang memang ada keturunan dari Golkar misalnya kan, ada Ridho Yahya kan. Artinya bakal ada tokoh baru dong Kak? Bisa jadi. Prediksi saya bisa jadi ada tokoh baru di Golkar, tapi orang itu orang dari Golkar, terah dari Golkar. Kalau kami lihat seperti itu. Nah, itu bisa terjadi. Karena apa? Pemilih Golkar itu figur. Kalau kami lihat suara Golkar itu suara rakyat. Orang yang memilih Dodi, kalau kami lihat dari survei kami, pertama orangnya itu visioner, berani melakukan terobosan. Nah ini kira-kira perhatian pada rakyat. Ini kalau ada kriteria-kriteria seperti ini, saya yakin juga ini memang calonnya agak potensial maju Sumatera Selatan. Tapi harus diingat juga ya, kita lihat gubernur sekarang Pak Herman Deru dengan Mawardi Yahya mencerminkan itu juga kalau kami lihat. Mereka siap ke lapangan, melihat masyarakat benar, terobosan ada kayak gitu kan. Memang tidak bisa dipungkiri, itu juga melekat dengan Mawardi Yahya dengan Herman Deru dengan Mawardi sekarang itu. Nah, berbicara tokoh baru nantinya, seandainya nih Golkar memunculkan tokoh baru. Nah, ini justru menguntungkan bagi petahana atau nanti malahnya bakal merepotkan di kontestasi di 2024. Nah, kalau dari Karyanto seperti apa nih Kak? Ya, kalau Golkar memunculkan tokoh baru ya, dan itu nomor satu catatan saya dari Partai Golkar itu sebenarnya kalau terjadi head to head itu ya, kalau kami lihat ya dari biasanya head to head itu orang nggak punya pilihan, satu atau dua itu calonnya ya kan, itu sengit pertarungannya. Tapi yang analisa saya, ini kan partai ya, akan diperlukan DPD-nya. DPD ini bisa saja dari misalnya Mawardi Yahya atau Ridho Yahya atau Anita Nurhayati atau Andi Dinaldi ya dapat. Nah Golkar. Tapi kalau sudah dapat Partai Golkar ini ketua, mungkin nanti kan ini kemungkinan DPP akan menuju dia maju nomor 1. Pasti nomor 1. Iya, nah ini sebenarnya kalau misalnya kalau analisa Mawardi Yahya dapat dia nomor 1, artinya Mawardi dengan Herman Deru akan bersaing ya. Tapi kalau dia dapat Mawardi bisa berklop lagi langsung sejalan itu baik sekali kayak gitu kan, elektabilitas itu. Nah di situ sebenarnya. Tapi ada partai lain yang banyak ini, ada PDIP, Gerindra dan lain sebagainya. Dia akan mencalonkan calon lain. Nah di sini kalau dia satu persatu ini pecah ya, istilahnya saling nomor 1 semua, Mawardi dengan Herman Deru, ada calon lain. Ini kalau saya lihat kemungkinan ya, potensi untuk menang calon yang di luar ini bisa. Karena analisa saya kayak gini ya, kemarin Mawardi dengan Herman Deru menangnya Oki, Ogan Ilir, Oku Timur, Oku Selatan ya, Oku. Sementara daerah-daerah Lahat, Pagaralam dan lain sebagainya itu memang dimenangkan pasangan Dodi Giri. Ingat, Dodi Giri itu kan Dodinya Golkar. Nah di sini orang Golkar mungkin nanti pecah dan suara yang Mawardi Yahya akan pecah. Hitung-hitungnya apa? Artinya elektabilitas akan dihitung di sini. Siapa peluang bakal menang antara dua calon ini? Apakah mereka maju sendiri atau dipasangkan lagi? Berarti ada kemungkinan juga ya Kak ya, karena tidak menutup kemungkinan. Karena Pak Mawardi ini kan kader senior Golkar juga, bisa terhitung seperti itu kan. Bisa jadi juga nantinya mendapatkan kepercayaan mungkin untuk menjadi ketua DPD Golkar Sumsel kayak gitu. Artinya akan bersaing dengan Pak Herman Deru. Peluang itu bisa Mawardi dapat ketua DPD ya, DPD Golkar. Sangat bisa sekali. Nah, kalau masalah agak bersaing tidak ya, jadi hitungan pasti elektabilitas tadi. Ya, kalau elektabilitas. Dan saya lihat ya memang nyaman Pak Mawardi dengan Herman Deru karena dua-duanya punya basis semua itu. Ya, ibarat kalau kita lihat kenapa sih kita sudah punya basis masing-masing mau pecah kayak gitu ya? Basis dipersatukan karena pada waktu menang dulu kan dia semua punya basis dua ini. Nah itu kalau kami lihat, dan harus diingat Mawardi dengan Herman Deru didukung bukan Partai Golkar kemarin kan, Partai Menengah, Nasdem, Hanura dengan PAN. Kemana suara Golkar? Ada sebagian ke Dodi, tapi sebagian besar juga tidak linear sama suara kader Golkar di sana. Nah di situ sebenarnya keuntungan atau potensi dari Mawardi Yahya untuk bisa berpasangan kembali kalau kami lihat. Kalau kader-kader Golkar yang potensial Kak untuk menduduki kursi panas DPD Golkar ini, kalau
dari kakak siapa-siapa saja nih kak? Ya kalau saya lihat ya berdasarkan pengalaman ya senior track record ya misalnya kan itu benar itu ada nama kita bisa dipungkiri ada nama Pak Mawardi Dahya ya terus tuh ada Andi Dinaldi kemarin kan mencalon dengan sama Dodi rivalnya Dodi. Itu tadi tidak bisa dipungkiri. Dia memang suaranya banyak itu kan kemarin kan itu. Nah di situ saja kalau saya lihat memang potensial Andinya ya. Yang terus tuh ada Anita Nungring Hati. Kalau lihat tokohnya memang sentral bisa menggantikan. Dan posisi Ibu Anita juga sekarang ketua harian. Ketua harian. Ada satu lagi misalnya kan Ridho Yahya, Bobi Adityo sekarang kan. Nah itu kan sebenarnya Golkar tidak ini kekurangan kader kalau saya lihat di sana. Tinggal sekarang siapa kira-kira yang paling layak untuk menduduki kursi DPD ini. Nah itu silakan Musdaklub Golkar itu yang dilaksanakan nanti. Ya balik lagi flashback lagi ke pertanyaan saya tadi kak. Artinya sangat kecil kemungkinan Golkar itu untuk untuk menjadi nomor 2 nantinya pada kontestasi di 2024 lah. Kalau kita menganalisa Golkar partai penguasa di Sumatera Selatan mendapat posisi pimpinan 13 kursi. Iya. Artinya untuk mengusung hanya butuh 2 kursi lagi, 15 kursi. Satu partai saja kan cukup. Misalkan kan kalau untuk koalisi, ya pasti melihat kondisi ini Golkar pasti akan mengusung untuk nomor 1 di Sumatera Selatan. Dan tadi nama-nama yang kakak sebutkan semuanya potensial untuk menggantikan, untuk menstabilkan lagi suara Golkar di Sumatera Selatan ini. Kalau kakak melihat sendiri kondisi Golkar saat ini gimana kak? Kalau dilihat kondisi Golkar sekarang ya gimana dari hasil data kita ya, memang dia masih tetap ya dalam irisan margin of error kan di super kita suara PDIP sama Golkar kayak gitu. Jadi kan ada dapat 19,8, ada 20,3 artinya dalam masih margin of error. Artinya suara itu memang masih sangat potensial ya untuk ini bisa meraup suara kembali di pemilu yang akan datang. Nah itu sebenarnya ya kondisi ini sebenarnya kalau pasca ini kan terjadi kasus Golkar yang menimpa ketua DPD-nya ini sebenarnya kalau saya lihat tidak cukup signifikan ya berpengaruhnya itu. Iya karena tadi kan karena orang Golkar ini terus terang saja pulang ke tadi ya orangnya memang sudah solid ya di bawah tuh apapun yang terjadi di artinya Golkar, harmonis ya kan Golkar ya? Iya partai lama kayak gitu kan gelombang tsunami lebih besar dari ini biasa aja dia kan itu cuman tadi kan kalau kalian lihat masalah pilkadanya itu termasuk gubernur tadi itu berpulangnya ke figur. Jadi figur inilah sebenarnya kalau saya lihat Golkar harus memperhatikan benar kalau orang yang maju di Sumatera Selatan itu figurnya harus kuat. Kuat sekali harus figurnya dan itu tidak bisa dipungkiri kalau misalnya partainya kuat, misalnya figurnya kuat, kami yakin juga itu bisa sebenarnya potensi untuk meningkatkan elektabilitas itu semakin cepat seperti itu karena butuh percepatan nih kader Golkar untuk elektabilitas. Kenapa saya bilang demikian? Ini berpacu nih sebenarnya. Golkar punya PR banyak ya. Itu pileg, pilpres nanti termasuk menyiapkan ketua ini kan jadi PR-nya banyak. Maka dia harus berpacu. Ibarat kata orang dia nggak bisa lagi kira-kira jalan di tempat, dia harus lari kencang seperti itu di Sumatera Selatan karena dia harus menyiapkan ini. Kalau dia nomor 1 dia harus siapkan kader dari sekarang. Dan balik lagi tadi kak, tidak menutup kemungkinan juga akan ada non kader ya kak yang bisa kak. Iya, karena prediksi kita kalau dia memang untuk ada non kader ini sebenarnya orang baru. Ibarat kita kalau misal orang baru ya di survei itu, wah siapa orang ini? Orang masyarakat pengen tahu. Tapi kalau sudah orang lama, sudahlah, akulah tahu gitu. Nah, dia galak. Nah ini sebenarnya kan. Tapi kalau itu orang baru, apa programnya? Ini sebenarnya dalam tanda kutip kan, masyarakat pengen seperti itu. Nah mungkin ini ya bisa jadi Golkar akan mengelirik seperti itu calonnya nanti, meskipun nanti bukan dari Golkar, tapi dari ada orang luar karena Golkar kan partai terbuka dia tapi memang kader diutamakan. Tapi kalau ada orang luar yang berpotensi ya Golkar memang partai terbuka, dia berhasil survei dia kadang-kadang bukan kadang-kadang dia melihatnya secara objektif seperti itu dan realistis realistis sekali Golkar itu. Wah menarik ini ulasan dari Kak Arianto nih sudah menganalisa kondisi Golkar saat ini dan yang akan datang ya kak ya. Dan kondisinya saat ini Golkar sedang dihadapkan permasalahan. Benar. Tapi Golkar tetap solid dan kuat ya kak ya. Kalau dari kacamata Kak Arianto. Terima kasih kak atas kesempatannya. Sama-sama. Telah meluangkan waktu berbagi informasi dengan sahabat Woles. Sehat selalu ya kak ya. Iya, sama-sama. Dan tetap tetap jaya LKPI. Ya, terima kasih. Iya. Sahabat Woles,
Demikian wawancara kita sama Direktur Eksekutif LKPI, Kak Arianto. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih telah mendukung channel ini.